Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, alhamdulillah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Khusus para mahasantri, alhamdulillah di malam kali ini kita melanjutkan kembali kitab Minhajul Abidin. Sebelum kita mulai di malam kali ini, alhamdulillah kita kedatangan mahasantri baru. Mungkin teman-teman sudah berkenalan ya. Ini namanya, ini Bapak Ibu semua dikenalkan juga. Namanya Putra Nur Ramadan. Di sebelah kanan. Beliau dari Garut tinggalnya dan berkebetulan kuliah di STKIP Siliwangi di sini. Nah, alhamdulillah kemarin diwawancara bersedia memakmurkan Masjid Baitul Mukhlisin, bersedia berkhidmat untuk belajar. Kemudian saya tes baca Quran juga, masya Allah udah bagus, alhamdulillah. Sudah punya hafalan 4 juz juga. Biasa kalau orang lembur sok sararai maca Quran apa. Ya alhamdulillah ini bisa berkhidmat. Ini semoga tentu bukan hanya putra, buat teman-teman semua bisa tetap istiqomah ya. Manfaatkan waktu di masa keemasan ini teman-teman semua untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Allah sudah berikan kenikmatan, masya Allah, fasilitas kita belajar sangat nyaman, teman-teman asrama nyaman, gratis lagi ya. Ini wasilah dari jamaah Baitul Mukhlisin ya, terkhusus Pak Haji Rudi Ketua DKM yang memfasilitasi ini, harus jadi wasilah syukurnya bersungguh-sungguh dalam belajar, mempelajari bahasa Arab. Pokoknya teman-teman semua selama 2 tahun setengah harus jadi cita-cita sudah fasih nanti membaca kitab, kemudian minimal punya hafalan Quran yang banyak. Nah tentu targetnya 2 tahun setengah itu bisa khotam 30 juz. Putra pun yang 4 juz tentu jangan berhenti. Selama 2 tahun setengah cita-cita harus bisa. Di antara mahasiswa nih, semua mahasiswa harus ada satu mahasiswa yang nanti di akhir program itu 2 tahun setengah duduk di sini menyetorkan 30 juz live langsung di Facebook. 30 juz. Nanti siapa haji ya hadiah umroh insya Allah. Nah ini makanya harus jadi semangat. 2 tahun setengah itu waktu-waktu luang, makanya teman-teman semua hari ini mungkin belum disiplin ya, belum terlalu disiplin 1-2 bulan ini terkait dengan setoran hafalan, karena memang yang diberi bertanggung jawab nanti insya Allah Ustaz Syahrinal itu tanggal 16 beliau pulang dari Aceh, tapi izin dulu nanti ke Gontor untuk minta izin keluar dari asrama, tidak berasrama lagi di Gontor. Nah kemungkinan tanggal 20 atau sampai 25-an sudah di sini. Nah, Syahrinal di sini teman-teman semua siapkan kembali untuk mendisiplinkan, menguatkan kembali setoran hafalan. Jadi setiap hari pasti harus setoran hafalan Al-Quran, murojaah, menguatkan hafalan, karena ruh ilmu itu di Al-Quran itu sebagai zikir. Nah makanya dikuatkan lagi. Termasuk saya pribadi. Jadi bukan teman-teman mahasiswa semua, sampai hari ini saya pun ikhtiar ada waktu luang buat murojaah, waktu luang tambah hafalan. Apalagi nanti ada rekannya, ini jadi kebahagiaan bisa bersama-sama menghafal Al-Quran. Baik, kita sambung halaman 41. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 tingkatan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam menyempurnakan ibadah. Ada pertama tingkatan ilmu, karena kesempurnaan ibadah itu butuh sangat ilmu fikih, ilmu ruhiyah ya. Kebersihan hati itu butuh ilmu. Kedua, tingkatan tobat. Yang ketiga, aqabatul awaik, penghalang-penghalang dalam ibadah. 4 hal yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali: manusia, hawa nafsu, dunia, dan setan. Ini penghalang dalam ibadah kita. Kemudian tingkatan yang keempat, kita sudah menyempurnakan ilmunya,
ikhtiar tobatnya, berhati-hati dalam penghalang-penghalang ibadah. Kemudian yang keempat ada aqabatul awarid, itu tingkatan godaan-godaan dalam ibadah. Rezeki, musibah, takdir Allah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Dan yang kelima, tingkatan kelima itu kesempurnaan ibadah kita tergantung pada al-bawa'ith, pendorong ibadah. Dua hal yang akan mendorong kekuatan ibadah kita. Pertama, khauf, rasa takut. Kita khawatir andaikan menjadi makhluk yang hina, makhluk yang nanti justru mendapat siksa Allah, ya, tidak dimuliakan oleh Allah. Rasa takut itu mesti dihadirkan untuk menyempurnakan ibadah kita. Yang kedua, di tingkatan kelima itu ar-roja, harapan. Dengan ibadah Allah lindungi kita, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, Allah ingin Allah hadirkan surga yang terindah, tertinggi, itu karena roja, harapan. Nah, ini tingkatan kelima kata Imam Al-Ghazali. Dalam kesempurnaan ibadah itu harus ada roja dan khauf. Yang nanti, kan ini masih mukadimah ya. Semua tingkatan itu diulas secara panjang di setiap babnya. Ini kan baru mukadimah, mukadimahnya belum beres. Baik, kita lanjutkan halaman 41. Fahadhihi aqabatul bawa'ith istaqbalathu hauna. Ini adalah tingkatan al-bawa'ith, pendorong-pendorong ibadah. Tadi ya, pendorong ibadah itu dua. Roja, rasa harap. Kedua, khauf, rasa takut. Istaqbalathu hauna, yang akan ia hadapi di sini. Fahtaja ila qat'iha, maka ia sangat butuh ila qat'iha, untuk menempuhnya. Qata'a itu secara bahasa artinya sebenarnya memutus, cuman maksudnya dia harus menempuh perjalanan ini. Jadi kata para ulama itu, rasa takut dan rasa harap itu seperti dua mata sisi koin yang tidak akan mungkin terpisahkan dalam ibadah kita. Kan dalam sujud ya, dalam zikir sholat kita itu pasti ada dua itu. Kita takut keburukan, kita berharap kebaikan. Bihadaini dzikraini, dengan dua penyebutan ini maksudnya khauf dan roja. Fa akhadha fiha bihusni taufiqillahi azza wa jalla faqata'aha. Maka ia kemudian akhadha di sini memulai fiha di dalamnya bihusni taufiqillahi azza wa jalla, dengan taufik dari Allah azza wa jalla, faqata'aha, kemudian ia menempuh jalan ini. Ada 5, berarti sisa 2 tingkatan lagi dalam pengantar kitab ini yang harus ditempuh dalam menyempurnakan ibadah, kata Imam Al-Ghazali. Baik, paragraf selanjutnya. Mana mic-nya? Baca siapa? Mic ini ging. Ini nanti lanjutkan di halaman falama. Teman-teman Ihsan Putra, insya Allah kitab lagi dipesan. Semoga mungkin 3 hari lah. 3 hari sudah ada ya. Jadi segi kan belum punya kitab juga ya. Lagi dipesan, insya Allah nanti disambung. Yang kamu udah gitu gaduhnya? Ada semua? Ya berarti 3 orang ya yang gak ada kitab. Nah yang sudah punya kitab pun ini amanah, tentu jangan sampai kufur nikmat sudah diberikan mudah kitab ya, kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik. Baca kitab jadi ilmu, jadi amal, jadi kebaikan, jadi amal jariah pula yang sudah memberikan. Ya, lanjut Pak. Falamma faragha minha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, falamma faragha minha raja'a ila al-iqbali 'ala al-ibadati falam yara 'aiqan wala shaghilan wa wajada ba'isan wa da'iyan fanashata fil ibadati fa aqamaha wa anaqaha bitamami syauqi war ragbati fa adamaha
fanazara fa idza tabdu li hadhihi al-ibadati latih tamala fiha kulla dhalika afatani azimatani wa huma ar-riya'u wal ajabu taratan yurai bi ta'atihin nasa fayufsiduha. Ya, itu dari kata afsada yufsidu, ifsadan. Wa ukhra yamtani'u an dzalika wa yalumu nafsahu fiha fayajibu bin nafsihi fayuhbitul ibadata alaihi wa yutlifuha wa yufsiduha. Ya. Fastaqbalathu hahuna aqabatul qawadihi. Ya. Fahtaja ila qat'iha bil ikhlasi wa dzikril munnati wa nahwiha liyaslama lahu ma ya'malu min khairin fa akhadha fi qat'i hadhihi al aqabati bi idznillah subhanahu wa ta'ala bi jiddin wa ihtiyatin wa tafa'ulin wa tayaqqudhin bi husni ismatil jabbari ta'ala wa ta'yidihi. Ya, cukup segitu, alhamdulillah. Falamma faragha minha, tatkala faragha ia telah selesai minha dari tingkatan itu, maksudnya tadi ya, tingkatan kelima bawaith. Raja'a ilal ikbali alal ibadati, dia kembali menghadap ibadah, fokus lagi ibadah lagi, karena ada khauf dan roja, rasa takut, harap. Falam yara 'aiqan wala syagilan, maka ia tidak lagi melihat ada rintangan ya, wala syagilan yang menyibukkannya, karena kan tahapannya tadi udah lewatkan. Dia sudah tidak tergoda lagi dengan dunia, dia sudah menempatkan dunia dengan baik ya. Dia tidak tergoda lagi dengan makhluk, dia sudah banyak berlindung dari Allah, dari setan. Wa wajada ba'itsan wa da'iyan, ia kemudian menemukan ba'itsan, pendorong, wa da'iyan, dan penyeru. Jadi semangat lagi ibadahnya karena ingin mengharap tadi ridho Allah, surga Allah, kemuliaan ya. Fanasyaqa fil ibadati, maka ia mulai rajin dalam beribadah. Fa'aqamaha, maka ia kemudian menegakkannya. Wa'anaqaha, ia memeluk ibadah itu, maksudnya ini bahasa kiasan ya, memeluk ibadah itu maksudnya dia erat sekali beribadah. Bitamami syauqi warraghbati, dengan kesempurnaan asyauq, kerinduan, ar-raghbah, kecintaan, sudah merasakan kecintaan beribadah, sudah rajin sholat berjamaahnya, baca Qur'annya, sudah banyak munajatnya. Fa'adamaha, bahkan dia sudah mendawamkannya. Fanadhara, ia pun kemudian melihat dirinya. Fa'idha tabdu li hadhihi al-ibadah, ternyata tabdu, tampak. Tabdu itu dari kata kerja bada ya. Li hadhihi al-ibadati, terhadap ibadah ini, allati ihtamala fiha kulla dzalika afatani 'azimatan, ternyata ibadah yang ia lakukan itu mengandung seluruhnya ada dua hal yang merusak ibadah. Afatan itu dua kebinasaan.
Dia sudah sibuk beribadah, rajin, ternyata ada dua hal yang akan merusak ibadah. Apa dua hal itu yang merusak ibadah? Pertama, ar-riya. Riya. Ini ujiannya ahli ibadah, ujiannya ahli orang-orang yang soleh. Ar-riya senang mengharapkan perhatian orang-orang makhluk. Teman-teman semua belajar di sini, menghafal Quran, sholat berjamaahnya, jangan sedikit pun karena perhatian makhluk. Tidak akan berkah ibadahnya, belajarnya gak akan berkah. Wal ajabu, ujub, wal ujub, bangga diri, sombong. Saya nih sudah rajin, bisa baca kitab, baca Quran sudah bagus. Saya sudah belajar talaqi Quran. Dia ada kebanggaan itu. Ini hati-hati tingkatan yang ke-6 ya, ini mulai tingkatan ke-6. Mau masuk ke puncak ibadah. Taratan yura'i bi ta'atihin nasa. Sekali-kali yura'i dia mengharapkan perhatian bi ta'atihi dengan ketaatannya annas, perhatian orang-orang. Fayufsiduha, akhirnya ia merusak ibadah itu. Nih teman-teman semua, ada orang yang mungkin tampak lahirnya begitu rajin sholat berjamaah, bahkan bisa jadi imam tiap hari, tapi di hadapan Allah ibadahnya itu rusak tanpa makna apa-apa, karena yang merusak itu adalah perhatian makhluk. Makanya pentingnya kita banyak berdoa kepada Allah, berlindung dari riya. Nabi kan pernah ada satu riwayat mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku meminta perlindungan diri kepada dirimu dari dosa syirik kecil, riya yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada dirimu dari syirik riya yang aku tidak tahu. Kita ibadah tidak sadar di sana ada riya. Nah, ya Allah, aku meminta ampun kepada dirimu dari ada dosa riya. Ada harapan terima. Wa ukhra, dan yang lainnya yamtani'u an dzalika wa yalumu nafsahu fiha. Dan yang lainnya yamtani'u, dia terhalang dari hal itu, wa yalumu nafsahu fiha, dan ia mencela dirinya dari riya. Dia mungkin tidak riya, faya'jabu bi nafsi, tapi faya'jabu, dia bangga diri. Bisa baca kitab, baca Qur'annya bagus, ya. Ini ujiannya ahli ibadah. Fayuhbitul ibadah, maka ujub, bangga diri itu akan menggugurkan ibadah itu. Wa yutlifuha, menghancurkannya, sama wa yufsiduha, merusak ibadah itu. Nah ini teman-teman semua, sepanjang perjalanan sampai kapanpun nanti belajar menghafal Quran, menyempurnakan ilmu, hati-hati dua hal ini, riya, ujub. Nih, ikhfal bisa baca kitab ini, jangan ada perasaan saya pintar, saya. Berapa banyak orang yang lebih pintar tapi Allah tidak mudahkan perjalanannya. Karena ada kehendak Allah, Allah mudahkan itu semua. Fastaqbalathu huna, maka di sini ia menghadapi aqabatul qawadih. Nah, ini tingkatan yang ke-6, yaitu tingkatan qawadih, tingkatan perusak ibadah. Nah, aqabatul qawadih, tingkatan yang akan merusak ibadah kita. Fahtaja ila qat'iha, maka butuh ila qat'iha, untuk menempuhnya, bil ikhlas, dengan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan hati kita karena Allah. Sebenarnya cara ikhlas itu banyak beragam. Kalau untuk para penuntut ilmu, yang paling mudah itu adalah niatkan belajar itu menghilangkan kebodohan. Ya Allah, saya belajar ini, saya tidak mau jadi orang yang bodoh. Itu paling mudah. Atau setiap amal ibadah kita mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah itu maksudnya
Ya Allah, saya beramal belajar ini, sholat berjamaah karena berharap nanti di akhirat itu melihat wajah. Karena tidak ada orang yang bisa melihat wajah Allah kecuali para penghuni surga. Maka mengharap wajah Allah itu termasuk mengharapkan surganya. Dan niatkan itu. Fahtaja ila qat'iha bil ikhlasi wa dzikril munnati, dan menyebut-nyebut munnah. Nih, munnah itu kematian. Ingat-ingat bahwa kita ini akan meninggal, yang akan kita bawa itu bukan titel seorang ustadz, seorang santri, kiai, pejabat, bukan, tapi adalah ikhlas, amal soleh yang ikhlas yang akan jadi nilai di hadapan Allah. Bukan titelnya jadi gurunya, bukan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, liyaslama lahu ma ya'lamu min khair, agar ia selamat ma ya'malu, apa yang ia amalkan berupa kebaikan-kebaikan. Nah, ini bagian yang kadang orang itu menyepelekan tapi bahaya sekali, riya dan ujub. Yang itu kadang kita sendiri pun jarang memeriksa, dan itu penting. Makanya kata Imam Ahmad, caranya, dan itu harus kita lakukan tiap hari. Caranya gini kata Imam, kalau kita hendak beribadah, jangan dulu beribadah kemudian sebelum kita bertanya dulu ke dalam hati kita. Mau sholat berjamaah misalnya, kemudian kita tanya dulu, hati kita sendiri berbisik, untuk siapa saya datang sholat berjamaah? Teman-teman semua belajar hari ini, kata Imam Ahmad gitu, untuk apa, untuk siapa saya belajar hari ini? Dan itu penting, tanya dulu. Kalau niatnya sudah diluruskan hatinya, misalnya saya belajar ini karena untuk menghilangkan kebodohan, memuliakan diri saya, supaya Allah meridhoi saya mengharapkan surganya, saya jauh dari dosa dan maksiat, Allah hadirkan ilmu yang bermanfaat, Allah hadirkan amal solih, maka kemudian kata Imam Ahmad, beramallah. Maka ketika itu kamu sudah ikhlas. Nah, caranya seperti itu latihannya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fa akhadha fi qat'i hadhihi al-aqabah, maka ia mulai menempuh tingkatan ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bijiddin, dengan kesungguhan. Kan pendorongnya sudah ada, khauf rajanya, wahtiyatin, dan kehati-hatian. Nah, ini pentingnya. Banyak orang yang terlena, rajin ibadahnya, tapi dia tidak hati-hati dengan riya dan ujub. Dan itu butuh dilatih setiap hari. Makanya kadang teman-teman semua jangan terlalu suka dengan pujian manusia, karena terkadang pujian orang itu racun. Pujian orang itu melupakan tujuan kita kepada Allah. Kita kemudian merasa bangga diri dengan kebaikan itu. Mungkin satu waktu teman-teman dipuji karena bagus baca Qur'annya, bisa baca kitab, ya, rajin ke masjid, kemudian orang memuji. Bisa jadi pujian itu racun, kata para ulama, kalau orang tidak ingat kepada tujuan yang paling utama. Wa tayaqqudhin, dan mesti waspada. Wa tayaqqudhin itu dia beribadah itu bukan hanya sungguh-sungguh semangat, tapi hati-hati, waspada dengan ibadahnya. Bihusni ismatil jabbar, dengan kebaikan ismah, perlindungan Allah al-Jabbar ta'ala, wa ta'yidihi, dan penguatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa ikhlas sekalipun dalam ibadah, itu bukan semata-mata kita, kecuali karena Allah yang mengikhlaskan hati kita, Allah yang menghadirkan keikhlasan itu ke dalam hati kita. Baik, kemudian paragraf selanjutnya, falamma faragha, lanjut, beres tuh tingkatan ke-6. Falamma faragha min hadhihi kulliha hasalat lahul ibadatu kama yahiqqu wa yanbaghi
wa salimat min kulli afatin walakinnahu nazara fa idza huwa gharikun fi bahwiri buhur. buhuri Itu teh bentuk jamak dari bahrun laut, jamaknya buhur. Fi buhuri minanillahi minanillahi ta'ala wa ayatihi min kasrati ma an'amallahu alaihi min imdadi at-taufiqi wal ismati wa anwa'it ta'yidi wal harasati wa khafa an yakuna minhu igfalun lisyukri fayaqa'u fil kufrani fayan hatu antilkal martabati ar-rafi'ati allati hiya martabatul khidami al-mukhlisina lillahi azza wa jalla wa tazulu anhu tilka ni'amu al-karimatu min durubi al-qafillahi ta'ala wa husni ta'yidihi wa nadhrihi ilaihi fastaqbalathu hahuna aqabatul hamdi wasyukri fa akhadha fi qat'iha bima amkanahu min kasratil hamdi wasyukri ala kasiri ni'amihi. Ya, insyaallah. Ini pentingnya kitab Minhajul Abidin. Banyak orang yang beribadah itu fokusnya ke fikih. Gimana cara membaca bacaan ibadah, gerakan-gerakan ibadah. Ada hal yang itu enggak dibahas di fikih, itu dibahas di kitab-kitab tazkiyatun nafs seperti kitab Minhajul Abidin. Dan itu lembut sekali. Karena kan amal kita itu dua. Pertama, amal zahir, raga dan lisan. Kedua, amal hati. Amal hati yang jarang dipelajari dengan baik. Nah, kitab Minhajul Abidin ini teman-teman semua itu banyak mengolah amalan hati kita. Bukan hanya zahir baik, tapi hati pun bersih, dan itu ada ilmunya, ada latihannya, ya, dan gak mudah menempuh. Makanya teman-teman saya harapkan dari 4 kitab ini seperti yang sudah saya sampaikan ya, teman-teman bahas kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim bersama Ustaz Firman, itu untuk mengolah adab akhlak menjadi santri yang baik dan menjadi ulama yang baik, itu kitabnya. Kedua, bahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, karena fikih itu penting teman-teman semua beribadah dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi, maka belajar kitab Al-Fiqhul Muyassar. Teman-teman belajar syarah Thalathatil Usul, karena akidah itu penting supaya lurus jauh dari syirik ya, supaya tauhidnya benar, maka belajar syarah Thalathatil Usul. Yang keempat, belajar Minhajul Abidin. Karena apa? Ibadah itu butuh ruhiyahnya. Nah, ruhiyah ini diisi di Minhajul Abidin. Falama faragha, ketika ia sudah beres min hadhihi kulliha, ini tingkatan terakhir nih, puncak ketujuh. Hasolat lahul ibadatu kama yahiqu wa yanbaghi, ia memperoleh ibadah sebagaimana mestinya. Maksudnya sudah bagus ibadahnya. Wasalimat min kulli afat, dan ia selamat min kulli afatin, dari setiap kebinasaan-kebinasaan. Walakinnahu nadhara, akan tetapi ia kemudian melihat, meninjau. Fa idza huwa gharikun fi buhuri minanillah, dia tenggelam dalam lautan anugerah-anugerah Allah. Dia terasa nikmat ya, ibadah Allah hadirkannya. Mungkin teman yang baik, lingkungan yang baik, kecintaan terhadap ilmu, kecintaan terhadap ibadah. Wa ayadihi min kathrati ma an'amallahu alaihi, dan penguatan dari banyaknya, kasroh banyaknya apa yang Allah berikan nikmat kepada dirinya. Min imdadi taufiq wal ismah,
min imdad dari imdadi pemberian. Imdad itu bentangan, imdad itu bentang, taufik wal ismah, taufik dan perlindungan Allah. Sudah terasa gitu ya, dia sudah lewati kan tadi, sudah belajar dengan baik, tobat, tidak tergiur dengan apa nikmat duniawi, dia terhindar dari godaan setan, tidak khawatir lagi dengan rezeki, sudah bersabar dalam musibah, lalu itu dia sudah roja dan khaufnya kuat, kemudian di tahapan yang keenam dia sudah terhindar dari ya dan ujung kan udah nikmat lagi apalagi wa anwa'it ta'yidi wal hirasah, dia dan berbagai macam penguatan dan perlindungan. Wa khafa an yakuna minhu iqfalun syukri, kemudian khafa, ia takut keadaannya itu iqfalun syukri, dia lalai terhadap rasa syukur, fayaqa'u fil kufran, maka ia terjatuh kepada kekufuran. Ibadahnya sudah bagus, hati-hati, tingkat sudah ibadah sudah bagus, tidak ada riya, tidak ada ujub, tinggal apa lagi? Tinggal mensyukuri nikmat ibadah itu. Nah itu puncak yang paling. Jadi puncak ibadah seorang hamba itu apa? Kalau kata Imam Al-Ghazali, ketika seorang hamba sudah mensyukuri nikmat ibadah itu, bahwa kesolihan, kebaikan, nikmat ibadah itu semua datang dari Allah, maka dia kemudian bersyukur. Dia tambah lagi syukurnya karena nikmat ibadah itu. Fayanhatu an tilkal martabah, kalau dia tadi kufur terhadap nikmat Allah itu, maka dia akan turun antil kal martabah, dari tingkatan ar-rafi'ah yang tinggi itu. Tadi dia sudah bagus ibadahnya tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Bisa jadi kufur nikmat, karena kan ibadah itu bagian dari nikmat. Allati hiya martabatul khidamil mukhlishina lillahi azza wa jalla. Dan inilah tingkatan martabat al-khidam. Khidam itu orang-orang yang berkhidmah, tunduk, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas karena Allah. Wa tazulu anhu tilkan ni'amul karimah, maka hilanglah nikmat-nikmat mulia itu, min durubi altafillahi ta'ala, dari berbagai kelembutan-kelembutan Allah altaf, wa husni ta'yidihi, dan kebaikan penguatannya, wa nadharihi ilaihi, dan pengawasan Allah kepadanya. Fastaqbalat hu hauna itu di sini, fastaqbalatu, maka ia mulai menghadap aqobatul hamdi wa syukri, tingkatan pujian dan rasa syukur. Makanya Nabi SAW kalau beliau tertimpa musibah, Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau Nabi mendapatkan nikmat, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimus sholihat. Mau dapat musibah, mau dapat nikmat, Nabi tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena ucapan alhamdulillah itu udah puncak ibadah. Seorang dapat sakit, alhamdulillah. Dia dapat musibah, alhamdulillah. Apalagi mendapat nikmat, pasti alhamdulillah. Nah itu tingkatan yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali. Nah teman-teman semua, inilah 7 tingkatan ya. Kita nanti masuk saja. Sisanya hanya penjelasan Imam Al-Ghazali tentang kenikmatan puncak. Nah ini jadi 7 tahapan yang akan kita bahas dalam kitab ini. Alhamdulillah di pengantar kitab ya. Nah insya Allah nanti 7 tahapan ini akan kita rinci di setiap babnya, mulai dari aqobatul ilmi, tingkatan ilmu, sampai nanti puncak-puncaknya di tingkatan pujian alhamd dan pujian syukur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.